penjelasan eh, fungsi SEMA. SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang milik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif mengorganisasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, prosesif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. SEMA U yang pertama, advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Tugas SEMA mengawasi, mengontrol DEMA U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan bertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang yang menyalurkan kepada pihak-pihak bersangkutan. Wewenang SEMA. 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA U, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA U. Yang keenam, turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA U. Badan pengurus harian. Yang pertama, ketua umum. Yang kedua, sekretaris jenderal. Yang ketiga, bendahara. Yang keempat, ketua komisi. Yang kelima, anggota komisi. Yang keenam, staf ahli. Komisi SEMA U. Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Komisi C, Administrasi dan Keuangan. Komisi D, Informasi dan Komunikasi. Yang ketiga adalah materi. Dari yang pertama, Bapak Basri Zain yang berjudul Moderasi Beragama. Orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Label sosial Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamental, eksperimenteris. Label kontemporer yang viral, moderat, Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab. Pakailah aksesoris yang biar tampak dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang seperti ceramah, dakwah, pemimpin organisasi. Memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain, yang ada hanya Islam. Tapi menurut sosiologis ada perbedaannya karena beda pemahaman. Ada yang radikal, ekstrim, dan lain. Definisi moderasi secara etimologis, wasatia berarti jalan tengah, posisi segera berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan keagamaan, toleransi dengan berpijak dan prinsip tawazun antara rasio atau logika. Dasar teologis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Legal opinion of the jurist and Muslim scholar. 1. Karakter Islam sebagai agama rahman lil alamin, menjunjung tinggi keadaan dan harmoni inter dan antara pemeluk agama historis Islam, masuknya Islam Nusantara via dakwah network. 3. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain. 4. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pesan: 1. Mahasiswa harus merasakan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda modernisasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. 3. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebenekaan. Yang kedua, saya bisa ambil di sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang.
UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang, agar stereotipe lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli berbagai bidang, agar nama UIN Malik Ibrahim ini senapas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci mengurangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun. Tapi kita sudah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat dari lebih 50.000 PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyak yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena represi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi dan memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk sebulan September, Oktober, November. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi helix agar terselesaikan wabah ini. Model kolaborasi ini hanya model di pandemi. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi pendidikan di sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital, akan menuju yang seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka ia akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang UIN: arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri menjadi kekuatan socio-entrepreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah muncul jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul: keagungan moral dan spiritual, gondrong ilmu pengetahuan yang memiliki question kesalehan, peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Jadi harus mempunyai kecerdasan emosional dan tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar: Sunni Islam, social labeling Islam, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamental, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu modernisasi dalam Islam? Divisi modernisasi Islam. Etimologi wisata berarti jalan. Kenapa modernisasi penting di Indonesia? Karakter Indonesia sebagai rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi menjunjung tinggi dengan hadapan Islam dan harmoni antar pemeluk agama. Isu-isu politik terkait dengan Timur Tengah, politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda modernisasi Islam seperti konflik Palestina, Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil, politik depositing and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Malang: mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mensedimisasi agenda modernisasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan
kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, dan religius dan kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau ngeresam dari selama 2 hari PBHK. Yang pertama dari omongan dekan. Dewan Kampus Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dengan fakultas itu turunannya. Untuk lembaga Eskrimada, himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa prodi. Jadi fungsi dewan, fungsi Dema universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan. Ini teman-temanmu sudah mengetahui bahwasanya jika di kemahasiswaan di kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbuddikti itu menggunakan istilah namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan dari Kemenag itu menggunakan nama istilah dengan Eksekutif Mahasiswa. Karena itu telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961. Jelaskan bahwasannya Dewan Eksekutif Mahasiswa totalitas adalah memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang akan mengkoordinasi dan mengkondisikan instruksi pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Yang kedua, apa sih tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas? Yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, komunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan terakhir adalah melaksanakan kemahasiswaan tingkat universitas, koordinasi dan sinkron kegiatan kemahasiswaan. Jadi dia langsung ketik masuk ini dan mengkoordinasi dan langsung rotasikan antara kemahasiswaan yang dalam universitas dan warak 3 yang kedua untuk menciptakan sebagai program-program kerja untuk sebagai media penyediakan wadah untuk teman-teman mahasiswa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wakil Presiden Mahasiswa kepada Saudara Faiznya. Terima kasih. Mungkin saya menambahkan beberapa terkait dengan kegiatan kemahasiswaan ini. Tidak mungkin kita laksanakan sendiri-sendiri, harus ada beberapa kementerian kemudian menjabarkan penerjemahan keinginan kita Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semua yang dimaksud sebagai upaya pengembangan atau soft skill dari mahasiswa Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini yang ada di pertama komentarian dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri, ini intinya ada akan soft skill dan teman lihat menyediakan what the mean. Selanjutnya Kementerian Sosial Hukum dan Politik. Kementerian Sosial ini lebih kepada pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang terkaitan dengan sosial, hukum dan politik. Itu kita harus tahu bahwa sebagai mahasiswa kita tidak hanya belajar satu sisi, kita harus memperkuat dari segala sisi sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bersinar, seperti itu. Berikutnya Kementerian Agama. Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya kami mengkolaborasi sebagai kampus yang ada integrasi keilmuan antara sains dengan agama. Itu kita akan ketemukan di mana titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan-insan ataupun mahasiswa Ulin Malik Ibrahim Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul abad berikut. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Koordinasi antar kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan atau program kerja dicanangkan oleh sendiri agar menjadi satu kesatuan yang untuk pengembangan. Kita tetap terus memberikan support keadaan teman-teman yang bergabung kabinet kita, Kabinet Sakti ya, untuk periode 2001 hingga kita melakukan beberapa langkah ganti tinta untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama. Yang terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini lebih ke publikasi ya, lebih ke sandingkan apa yang dilakukan beberapa kegiatan yang telah ataupun akan dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa. Berikut ini teman-teman untuk
lebih jelasnya mungkin bisa. Nah, berikut struktur dari kegiatan eksekutif mahasiswa Universitas Berada 2001 Kabinet Sakti. Tadi sih ketua kabinet berjajaran legislatif senam mahasiswa untuk nanti akan dijelaskan lebih lanjut.